Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya dan Mahun dengan NIM 11F2042 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan dan kode tentang praktikum kecerdasan buatan pada week ke-9. Nah, di mana pada praktikum kali ini yang berjudul Agent and Professional Logic. Nah, di sini saya akan menunjukkan secara singkat hasil laporan saya. Terus yang dimana ada tujuan praktikum, dasar teori, kemudian yang akan bahan, lalu langkah-langkah pengerjaan praktikum, lalu masuklah kepada tugas praktikum. Nah, untuk lebih jelas pada tugas praktikum ini, saya akan menjelaskan dari kodenya secara langsung. Nah, ini adalah kode dari tugas praktikum, yaitu di mana ada 3 tugas yang diberikan. Ini adalah gabungan dari setiap kodenya. Nah, kita mulai dari pembahasan dari line per line-nya. Dimana dari bagian pertama itu adalah kelas knowledge base, di mana di sini saya membuat kelas yaitu bernama knowledge base yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua fakta logika yang diketahui oleh si agent. Lalu kemudian dilanjut pada dev init. Nah, si dev init ini berfungsi sebagai konstruktor untuk membuat atribut fact yang berupa set. Nah, itu semua faktanya itu akan disimpan dan struktur setnya itu dipilih karena bersifat unik sehingga nanti tidak ada fakta yang duplikat. Kemudian dilanjut kepada DevTel. Pada konstruktor DevTel ini itu adalah sebuah konstruktor atribut sebuah metode tel di mana itu digunakan untuk menambahkan si fakta baru ke dalam si knowledge base-nya itu. Nah, setiap kali nanti ada fakta baru, program itu akan menampilkan teks di terminal agar kita nanti tahu bahwa fakta apa yang sedang ditambahkan dari si kode tersebut. Dilanjutkan kepada DevAx self query sampai ke return true. Nah, itu adalah metode ask yang digunakan untuk menanyakan apakah si satu fakta itu sudah diketahui. Nah, jika tidak, jika fakta ada di knowledge base, maka nanti hasilnya oh, uh, dilanjut ke negasi sampai return false itu adalah bagian yang melakukan pengecekan kembali, pengecekan kebalikannya. Berarti kan jika true. Nah, ini untuk si negasi dari fakta ditemukan. Berarti kalau pernyataannya itu, kalau misalnya fakta tidak ditemukan, ya pernyataan itu akan false. Lalu dilanjut kepada print fx sampai ke return none. Itu kalau faktanya itu belum pernah disimpan, nanti akan hasilnya itu tidak diketahui. Jadi artinya si agent itu belum punya cukup informasi. Nah, dilanjut kepada bagian kedua yaitu ada di sini namanya kelas simple word, di mana kelas simple word ini untuk membuat si ukuran dari lingkaran KL4. Nah, di situ ya, ditentukan si posisi bungkus, emas, dan lubang atau pit secara manual. Lalu di print lah, dilakukan print di mana bagian ini untuk menampilkan si kondisi awal dunia agar kita tahu si posisi semua elemen yang tersembunyi. Lalu dilanjut kepada kelas agent, di mana si kelas agent ini berfungsi untuk sebagai bagian utama dari si program. Nah, kelas agent itu mewakili si karakter cerdas yang akan menjelajahi si dunia bungkusnya. Jadi di situ nanti si agentnya itu menyimpan data tentang dunia, knowledge base, kalau kota aman di mana, lalu kota yang sudah dikunjungi dan posisi yang saat itu yang ditempati, lalu serta status panah dan besi emasnya. Lalu dilakukanlah print F kumpul sampai ke print F pit. Nah, di mana di situ nah, di mana di situ nanti kan saat misalnya pertama kali dimulai agentnya itu kan berada di kotak satu-satu. Nah, jadi si agen itu langsung menambahkan fakta bahwa tidak ada pit atau tidak ada bungkus yang berada di posisi awal. Jadi karena si posisi itu satu-satu, nah posisi satu itu bakal selalu aman. Nah, lanjut kepada self set square dan self dot visit. Dimana itu untuk menandakan bahwa si posisi awal ditandai sebagai aman dan sudah dikunjungi. Lalu si self perceive-nya ini itu untuk menandakan bahwa si agent langsung mengamati lingkungan. Itu nanti untuk mendeteksi apakah ada sebuah breeze atau stage ataupun mau glitter. Dilanjut kepada metode persepsi si agentnya.
yang ditandakan pada kode ini. Nah, di mana si metode ini akan digunakan untuk membaca si kondisi sensor di posisi si agent si berada di saat itu. Lalu akan ada dilakukan check breeze dan stench, di mana di sini si agent itu mendeteksi tiga hal. Ada breeze, yang artinya ada lubang sekitar, ada stench, yaitu adanya wumpus berada di kotak yang berdekatan, serta glitter itu untuk menentukan apakah di situ ada emas di posisi yang di mana si agent itu berada. Nah, kalau misalnya terdeteksi breeze akan menyimpan fakta si BYXY. Ditunjukkan dengan kode yang ini. Begitu juga untuk sistemnya, kalau misalnya logikanya itu sama, ya akan digunakan untuk sistem. Lalu untuk si filter juga seperti itu. Nah, lalu di sini ada metode tambahan dari si agent, di mana di sini ada def get network. Nah, di mana def get network ini kita berfungsi untuk mencari si tetangga dari suatu posisi. Nah, seperti posisi atas, bawah, kiri, atau kanan. Itu untuk mencari hanya posisi yang masih dalam batas dunia yang akan diambil. Lalu ada Dev is near rumpus secret untuk mengecek apakah posisinya berdekatan dengan si rumpus posisi si agent itu. Nah, kalau misalnya jarak Manhattan-nya itu satu, berarti si agent itu akan mencium bau rumpus. Lalu ada langkah dua, di mana di sini langkah dua digunakan dev update square, di mana di situ si agent akan mulai nanti menggunakan si knowledge badge untuk menyimpulkan si kotak mana yang akan aman. Nah, lalu di sini ada if self eh, dilanjutkan kepada kode yang TP ini. Nah, di situ untuk menandakan, nah nanti kalau misalnya jika sinyal space itu diketahui bahwa di suatu kota itu tidak ada pit ataupun tidak ada wumpus, itu nanti ditandai dengan si kota tersebut bakal otomatis disimpulkan sebagai kota aman. Lalu untuk langkah ketiga itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, itu untuk menentukan langkah selanjutnya itu digunakan kode untuk si metode dev decide next move. Di mana untuk si metode ini tuh nanti untuk tahap akhir si agent menentukan kemana dia harus melangkah ke step selanjutnya. Itu akan berdasarkan setelah dihitung di mana berada si kota amannya yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu untuk kode yang ini dari possible move sampai return itu untuk melihat bahwa si agent melihat tetangga di sekitar. Nah, itu akan memilih kotak yang aman yang belum dikunjungi. Nanti jika ada si agent bergerak ke sana. Lalu akan di print itu untuk kalau semua kotak di sekitarnya itu ternyata berbahaya atau belum diketahui, ya si agentnya itu akan berhenti karena tidak mau mengambil resiko. Lalu masuklah kepada bagian akhir si eksekusi programnya, di mana bagian ini untuk menjalankan seluruh simulasi. Pertama untuk membuat si dunia itu, lalu si agent itu akan menjalankan untuk yang pertama itu mengamati lingkungan, yang kedua itu menyimpulkan kotak aman, dan yang ketiga itu akan untuk menentukan si langkah selanjutnya. Di sini kita akan memulai untuk coba kita jalankan. Kita panggil fungsinya dengan Python agent ini akan dihasilkan kode seperti ini. Untuk penjelasannya, jadi di berdasarkan hasil outputnya itu jadi dapat dilihat bahwa si simulasi itu berjalan dalam tiga tahap utama yang mengembangkan proses berpikir si agent secara sistematis. Nah, pada selangkah pertama itu agent memulai dari posisi satu, yaitu posisi aman, dan menambahkan fakta dasar ke dalam si knowledge base-nya, yaitu di kotak tersebut tidak ada lubang dan tidak ada wumpus. Lalu akan dilakukan posisi alat itu selalu dianggap aman. Nah, si agent itu akan menambahkan fakta bahwa tidak ada angin, tidak ada bau, yang berarti itu tidak ada lubang wumpus di sekitar kotak. Nah, lalu langkah kedua itu, si agent itu akan memulai untuk melakukan proses inferensi dengan mengajukan pertanyaan ask ke si knowledge base mengenai kotak-kotak lain seperti 12, 21, ataupun 22. Itu nanti sampai seterusnya begitu. Nah, hasilnya itu akan menunjukkan bahwa ternyata fakta tentang posisi awal yang diketahui itu pasti. Sementara semua kotak lain itu ditanda dengan status tidak ada informasi. Itu artinya bahwa si agent memiliki cukup pengetahuan untuk memastikan apakah kotak-kotak itu aman ataukah berbahaya. Untuk langkah ketiga, si agent itu akan mencoba
menentukan langkah berikut berdasarkan kotak aman yang telah diketahui. Namun karena semua kotak di luar posisi awal itu belum dapat dipastikan keamanannya, jadi si agen itu akan menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada kotak aman lain yang bisa dikunjungi. Akibatnya ya simulasi itu akan berhenti dengan pesan bahwa agennya itu tidak dapat menemukan langkah untuk dilanjutkan. Jadi dari hasil output yang tadi, ya, dapat disimpulkan bahwa si agent menerapkan si knowledge base dan inferensi logis yang benar. Tapi gagal melanjutkan eksplorasi karena tidak dapat memperoleh cukup informasi seperti sensorik untuk mensensor si letak si bris atau si stage. Jadi untuk kondisi itu menunjukkan bahwa, bahwa ternyata keberhasilan si agent itu dalam menemukan jalur aman dapat bergantung pada data sensor yang diterima di setiap langkahnya. Nah, demikian pemaparan yang saya bisa dapat paparkan dari hasil laporan dan hasil kode yang sudah saya kerjakan. Bila ada kekurangan dan eh, kesalahan kata dalam pemaparan, saya harap feedbacknya dari dan sekalian. Terima kasih.